Bicara melawan Corona bersama Classy FM. Kelas FM bersama kita lawan Corona. Classy People, saatnya Anda mencermati program Bicara Melawan Corona bersama saya Radi Pranata, dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wali Kota Padang, ada Bapak Mahyildi Ansarullah, berkaitan dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Kota Padang. Saya langsung sapa saja di line telepon. Assalamualaikum Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Wali, terkait dengan beberapa waktu belakang, mungkin dalam 1 bulan terakhir gitu ya Pak Wali, ya kan bisa dikatakan kasus COVID-19 di Kota Padang itu terus meningkat nih Pak. Bahkan Kota Padang juga masuk ke zona merah. Nah, itu bagaimana statement dari Pak Wali, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang peningkatan COVID itu kan sekarang ini mendunia ya. Iya Pak. Artinya di mana negara juga terjadi peningkatan, termasuk di Indonesia. Di Indonesia kita di seluruh provinsi terjadi peningkatan. Artinya peningkatan yang terjadi sekarang ini itu ada yang menyebutnya dengan gelombang kedua dan fase kedua dan yang lain. Ya, tapi memang adalah ini fenomena yang terjadi di mana-mana, termasuk juga di kabupaten kota di Sumatera Barat. Ya, dan adalah juga terjadi peningkatan. Nah, menurut saya itu tentu kalau kita evaluasi, terjadinya peningkatan di Kota Padang ataupun juga di Sumatera Barat itu disebabkan oleh orang yang berasal dari luar ke Kota Padang, ataupun juga orang Kota Padang atau orang Sumatera Barat yang keluar sempat berada di daerah pandemi. yang parah gitu. Nah, waktu itu, dan tentunya di Sumatera Barat atau di Kota Padang sebelum Lebaran ya, itu kan kita sudah mampu menurunkan kasus kita yang terbiasa, dan sehingga memang sudah banyak daerah-daerah yang zona hijau di Sumatera Barat. Nah, kemudian juga di Kota Padang waktu itu adalah kuning ya. Nah, kita mampu untuk mengendalikan itu, dan kemudian ketika banyaknya orang Padang yang keluar provinsi atau banyaknya orang yang keluar provinsi masuk Kota Padang, maka inilah terjadinya peningkatan, dan itu ditandai dengan klaster yang berkembang, klaster kantor. Iya Pak. Memang orang-orang kantoran yang memang keluar masuk provinsi yang lain, ya ke Jakarta ataupun juga ke provinsi lainnya. Nah, waktu itu tentunya lah dengan kita melihat fenomena ini, nah tentu kita harus menyikapi terhadap orang yang masuk ke Sumatera Barat, Kota Padang, dan kemudian juga orang yang keluar dari Sumatera Barat. Okay. Nah, alhamdulillah kemarin tadi siang, tadi pagi kita dengan Pak Gubernur, maka Pak Gubernur sudah menegaskan juga bagaimana pembatasan orang-orang yang masuk ke Sumatera Barat, atau juga Kota Padang, dan kemudian juga pembatasan orang Padang yang keluar provinsi tentunya. Oke, Pak, maaf saya potong dulu Pak Wali, terkait dengan statement tadi yang pembatasan orang masuk ke Sumatera Barat, itu teknisnya seperti apa Pak, atau gambarannya seperti apa Pak Wali? Iya, sekarang ini kan yang membawa ini kan orang yang dari luar ke Kota Padang. Apalagi sekarang ini kan bukan hanya melihat udara saja kan, melihat darat kan. Iya Pak. Itu kan kalau kita lihat itu berapa banyak bis-bis yang baru masuk ke Kota Padang dari Jakarta atau juga dari provinsi lainnya. Nah, maksud itu tentu ini kalau kita di Kota Padang memastikan orang yang baru datang ke Kota Padang, maka mereka harus harus melapor ke puskesmas terdekat, sehingga memastikan mereka ini positif atau negatif, dan itu yang kita tekankan. Kemudian kepada RW, kepada RT itu mendeteksi mana
warga yang baru datang dari daerah lain, terutama sekali adalah dari luar provinsi Sumatera Barat. Dan kemudian di samping itu tentu juga kita memaksimalkan dan mendisiplinkan warga masyarakat untuk mengikuti protokol COVID, yaitu menggunakan masker, dan kemudian juga cuci tangan, jaga jarak, dan alhamdulillah kita kan sudah punya perwako kita bulan Juni yang lalu. Nah, waktu itu kemarin ketika kita rapat dengan Forkopimda, ini akan kita maksimalkan dengan sosialisasi lapangan sehingga masyarakat akan bisa mendisiplinkan dirinya kembali ya dengan protokol COVID itu. Oke, nah Pak, terkait dengan perwako yang tadi disebutkan juga, apakah ada kendala Pak terkait dengan penerapan di lapangan? Ya. Terkait dengan perwako yang tadi Pak Wali singgung, kita apakah ada kendala mungkin yang dihadapi di lapangan sehingga mungkin banyak juga sekarang yang sepertinya masih abai dengan perwako tersebut di tengah masyarakat, Pak? Jadi memang sekarang ini kan terkesan memang dari banyak pihak terkesan agak longgar, apalagi dengan istilah new normal ini. Itu makanya perwako ini perlu kita intensifkan, perlu kita maksimalkan, dan perlu kita selesaikan lagi secara masif. Ya, sehingga masyarakat dan kemudian pada saat yang sama juga tentu diiringi dengan pengawasan ya, dan melalui Satpol PP ataupun juga melalui SK4 ataupun juga melalui kita semua. Bagaimana kita satu sama lainnya saling mengingatkan, saling menegur ketika ada orang yang tidak menggunakan masker ya, keluar rumah. Nah, kemudian kita ingatkan agar mereka menggunakan masker, dan kemudian insya Allah nanti malam kita akan membicarakan dengan beberapa pihak. Nah, insya Allah akan ada ketegasan-ketegasan selanjutnya yang akan kita bisa hadirkan nantinya. Oke, baik. Dan apakah kira-kira akan ada kemungkinan opsi terkait dengan keramaian-keramaian yang masih ada beberapa titik di Kota Padang, termasuk mungkin mengenai pesta barale ini Pak yang masih diselenggarakan oleh beberapa masyarakat, karena di beberapa wilayah di Sumatera Barat pun ada yang sudah melarang begitu Pak? Iya, sebetulnya kan kita sudah ada dalam protokol COVID kita, dalam Perwako nomor 49 tahun 2020 itu, agar masyarakat kita betul-betul mendisiplinkan, dan kemudian juga keluarga yang barale juga sudah ada ketentuannya agar mereka mengisi kapasitas ruangan ataupun juga tempat itu hanya 50%. Kalau seandainya biasa 100, sekarang 50 gitu. Dan kemudian dengan mengikuti protokol COVID. Nah, kemudian terpenting lagi adalah masyarakat yang akan barale, maka mereka harus melaporkan ke lurah. Dan kemudian lurah mengeluarkan rekomendasi untuk mereka. Jadi ini yang kita tekankan ke depan sehingga memang semuanya terawasi, semuanya terkendali ya secara lebih baik. Oke, berarti Pak Wali di kondisi kasus yang akhir-akhir ini meningkat masih diperbolehkan asalkan dengan catatan tadi ya Pak ya? Ya. Artinya kalau tadi itu Pak Wali kalau ada masyarakat yang ingin menyelenggarakan mungkin keramaian ataupun pesta pernikahan seperti barale itu masih diperbolehkan dengan catatan yang tadi Bapak jelaskan? Iya. Memang kita kendali itu, makanya kita nanti kalau seandainya mereka tidak melakukan proses perizinan ke lurah, nah nanti mereka akan dikenai denda. Oke. Ada sanksi di situ yang diatur. Oke. Ada pasti. Baik. Terakhir Pak Wali terkait dengan perkembangan kasus COVID yang terus meningkat di Kota Padang, harapan Bapak dan juga himbauan kepada masyarakat, silakan Pak Wali. Ya, kita harus memiliki cara pandang yang dan perlu diketahui dengan meningkatnya yang positif di Kota Padang itu lebih 90% adalah OTG, orang tanpa gejala, bahkan gejala ringan. Ya, biasanya orang tanpa gejala atau ringan itu dalam waktu 1 pekan ataupun juga 8 hari itu mereka sudah bisa sembuh. Nah, maka lebih cepat daripada itu. Nah, maka itu makanya kita serius melakukan tracking, kemudian testing dengan swabnya, kemudian setelah itu kita isolasi.
Karena berbicara masalah COVID sampai sekarang ini kan kita belum bisa mengatakan bahwasannya kan tidak ada, gitu. Artinya akan tetap ada. Nah, khususnya sekarang yang perlu kita siapkan adalah bagaimana masyarakat kita mendisiplinkannya dan kemudian bagaimana kita menyikapinya dengan mendisiplinkan masyarakat, maksudnya kepada warga masyarakat agar dapat bisa mendisiplinkan dirinya dan kemudian mereka mematuhi protokol COVID yang ada dan sehingga dengan semangat kita bersama saling ingat-ingat sesama lainnya kemudian bisa kita putus mata rantai ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Wali sudah menyempatkan waktu berbincang bersama kita dan selamat kembali beraktivitas. Pak Wali, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama Klasi FM. Tetap waspada, bersama kita lawan Corona.